Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Melita Pramesindari dengan NIM 1020-224-0094 dari kelas SI 486. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu modul di Odoo, yakni modul Purchase. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan agenda yang akan saya bahas dalam video ini. Ada 3 poin utama yang akan saya jelaskan dalam video ini, yakni yang pertama adalah creating vendor atau membuat vendor beserta kontaknya. Yang kedua adalah creating RFQ atau membuat request for quotations atau penawaran. Dan yang terakhir adalah receiving delivered goods atau menerima barang yang sudah kita pesan. Di sini saya membuat satu company, yakni Clover Coffee Bar, di mana Clover Coffee Bar sendiri merupakan kedai kopi yang menjual black coffee, termasuk V60 dan juga infused cold brew. Kita langsung saja masuk ke Odoo kita. Baik, di sini dapat dilihat bahwa saya sudah membuat database untuk Odoo saya, yakni ERP Recruitment seperti yang ada di pojok kanan atas. Nah, di Odoo sendiri kita sudah ada beberapa modul yang langsung terintegrasi seperti modul inventory, manufacturing, purchase, sales, knowledge, dan juga lain-lain. Namun di sini saya akan fokus kepada modul purchase, di mana modul purchase ini digunakan untuk membeli barang-barang yang diperlukan di perusahaan kita. Nah, di modul purchase sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan di agenda, itu kita bisa membuat vendor, RFQ, dan juga menerima pesanan. Tentunya, apabila kita ingin membeli barang dari suatu vendor, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan barang-barang apa saja yang kita perlukan. Nah, untuk menentukan barang-barang tersebut, pertama-tama kita harus menambahkan barang-barang di modul inventory. Kita akan coba ke modul inventory. Lalu, di sini kita akan lanjut ke tab products. Oke. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa produk di inventory seperti coffee beans, coffee filter, cup, fruits, ice cubes, dan juga water galon. Nah, perlu diperhatikan di sini ada bagian on hand. Jadi di sini on hand untuk semua barang itu masih 0. Dan di sini kita akan membuat atau akan mengisi produk-produk tersebut di dalam inventory kita. Kita kembali ke modul purchase. Di modul purchase ini saya sudah mencoba untuk membuat beberapa RFQ dan juga purchase order. Jadi kita akan langsung saja ke agenda pertama, yakni membuat vendor. Nah, untuk membuat vendor ya, kita memilih tab orders, lalu memilih vendors. Nah, di sini sudah ada beberapa vendors yang saya buat. Kita juga dapat mengubah tampilan di Odoo ini menjadi tampilan Kanban untuk tampilan yang lebih menarik untuk dilihat. Nah, untuk menambah vendor baru, kita langsung saja memilih button new. Di sini kita akan mengisi informasi-informasi dari vendor yang diperlukan. Misalnya kita akan membuat vendor untuk coffee beans, itu namanya adalah PT Jaya Mandiri. Oke. Kita lalu selanjutnya akan mengisi informasi mengenai kontak dari company ini. Misalnya untuk emailnya itu adalah jayamandiri@gmail.com. Untuk phone-nya kita skip aja. Lalu untuk address atau alamat kita akan mengisi di Jalan Harapan, City Bandung, dan country-nya Indonesia. Nah, ketika kita menghubungi suatu vendor, tentunya kita juga memiliki kontak person yang akan kita hubungi atau nama dari orang yang menghandle pesanan kita. Di sini kita juga bisa menambahkan kontak di tab di bawah, di bagian kontaknya kita langsung saja menambahkan nama kontaknya adalah Ahmad. Oke, dan untuk menyimpannya kita bisa save and close saja. Nah, di dalam Odoo sendiri, ketika kita ingin menyimpan suatu informasi, entah itu informasi vendor atau informasi produk, kita bisa langsung keluar saja
dari laman informasi ini karena Odoo akan otomatis menyimpannya. Namun apabila kita ingin menyimpannya secara manual, kita dapat memilih logo awan ini untuk menyimpannya. Nah, kita juga bisa langsung untuk membuat vendor lain tanpa harus menyimpannya. Nah, di sini kita dapat langsung membuat vendor lain. Misalnya kita akan membuat vendor untuk buah-buahan, itu nama vendornya adalah PT. Sama seperti tadi, kita mengisi informasi kontak dan juga informasi alamat. Nah, selanjutnya kita akan melihat vendor yang sudah kita buat. Kita akan kembali ke vendor dan kita dapat lihat di sini bahwa kita sudah menambahkan PT Segari Segar dengan kontaknya Al Ghazali dan juga PT Jaya Mandiri dengan kontaknya itu adalah Ahmad. Nah, selanjutnya kita akan membuat RFQ atau membuat penawaran ke vendor yang untuk memesan barang tertentu. Untuk membuatnya, kita dapat langsung masuk ke orders, lalu request for quotations. Nah, di sini request for quotations-nya kita akan langsung membuat ke new. Nah, oke. Pertama-tama kita akan memilih vendor yang akan kita lakukan penawaran. Misalnya untuk di sini adalah buah segar. Misalnya kita akan memilih beberapa vendor untuk buah-buahan, misal dari Buah Segar Company. Lalu produknya di sini kita akan memilih fruits. Nah, dan kuantitinya, untuk kuantiti misalnya kita memerlukan 50 kilogram fruits. Nah, di sini otomatis dari O2 akan menjumlahkan harga dari harga unit dan juga dikali kuantiti yang kita perlukan. Selanjutnya, kita dapat langsung mengirim RFQ yang sudah kita buat ke vendor terkait dengan mengklik tombol send RFQ yang ada di pojok kiri atas. Nah, apabila sudah dibuat, otomatis karena kita bentuknya kontaknya adalah email, Odoo itu akan otomatis mengirimkan atau membuat email yang dapat kita kirim langsung ke dalam ke vendor yang terkait. Kita send. Oke, kalau sudah, ini adalah bentuk dari RFQ yang dibuat oleh Odoo. Selanjutnya, kita akan membuat RFQ lainnya untuk membeli buah itu kepada PT Segar Segari yang sudah kita buat tadi. Segari Segar. Ini produknya itu adalah buah. Kenapa? Karena biasanya untuk penawaran itu tentunya kita mengirimkan beberapa penawaran ke beberapa vendor itu untuk mendapatkan harga yang terbaik. Jadi di sini kita akan mengirim kuantiti yang sama untuk buah ke dua vendor yang berbeda. Baik, apabila sudah kita dapat kembali ke request for quotations, dan sini kita dapat melihat bahwa status untuk PT Segar Segar dan Buah Segar Company itu RFQ-nya sudah dikirim. Nah, untuk menerima RFQ ini, kita dapat mengklik saja. Misalnya kita memilih Buah Segar Company sebagai vendor yang kita terima. Kita dapat mengklik itu, dan kita melakukan konfirmasi order. Ini kita akan otomatis membuat purchase order dan mengirimkannya ke PT Buah Segar Company. Nah, lalu RFQ yang kita batalkan tadi, bagaimana cara membatalkannya? Itu kita dapat kembali ke RFQ, lalu memilih PT Segar Segar yang kita batalkan, dan di sini kita dapat langsung mengklik cancel. Nah, jadi
PT Segar-Segar itu kita tidak menerima barang dari PT Segar-Segar. Dan di sini statusnya juga akan otomatis berubah menjadi purchase order dan juga menjadi cancel. Nah, setelah kita membuat purchase order, langkah selanjutnya adalah menerima barang yang dikirim dari Buah Segar Company atau dari vendor yang kita pilih. Untuk itu, kita juga bisa langsung saja mengklik Buah Segar Company lagi, dan di sini sudah ada tombol receive. Nah, jadi ketika kita mengklik receive, itu artinya kita sudah menerima barang yang dikirimkan oleh vendor. Dan selanjutnya, untuk menerima atau untuk memvalidasi apakah barang yang kita terima itu sudah benar atau belum, kita dapat langsung mengklik di sini. Namun di sini saya akan menunjukkan cara lain untuk menerima atau untuk memvalidasi barang yang kita terima itu melalui modul inventory. Kita akan kembali ke home menu. Nah, jadi ketika kita memesan barang dari vendor, tentunya itu kita selang beberapa hari. Nah, jadi apabila kita tidak mengaksesnya dari modul purchase, kita juga dapat mengakses inventory, kita juga dapat mengakses barang yang kita terima itu dari modul inventory. Dapat dilihat di sini, itu di receipt itu ada satu barang yang perlu kita terima. Kita klik itu. Lalu kita dapat melihat di sini bahwa Buah Segar Company itu statusnya sudah ready atau sudah kita terima, tapi kita perlu validasi. Kita langsung saja klik, lalu kita pilih di sini adalah validate. Oke, nah apabila sudah divalidasi, itu akan muncul status done di sini. Kita langsung melihat ke inventory overview di products, bagian products. Nah, apabila tadi kita hands-on-nya itu semua 0 di coffee beans, coffee filter, dan juga fruitnya 0, karena sekarang kita sudah menerima barang dari vendor, sekarang on hands-nya itu adalah 50. Jadi kita sudah memiliki 50 buah yang kita terima dari vendor. Baik, kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya.